Oke, ini kuliah kita yang ke-10 ya. Kuliah ini saya bagi atas 2 bagian. Yang pertama kita lanjutkan dulu mengenai singling list, karena ini belum selesai. Waktu kuliah kemarin ada beberapa operasi yang masih belum saya jelaskan. Nah, nanti di bagian kedua baru kita masuk ke materi selanjutnya mengenai doubling list. Nah, ini dia operasi. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai operasi insert first ya. Nah, ini saya akan jelaskan ada 2 lagi, yaitu insert last dan insert after. Insert last itu menambahkan di belakang. Kalau insert first kemarin kamu sudah coba, itu menambahkan di depan list, yaitu setelah head itu langsung. Sehingga yang baru, node baru itu otomatis menjadi head. Kalau ini node baru akan menjadi ujung ya. Nah, misalkan saya sudah punya list seperti ini. Ini saya sudah punya list ya. Listnya seperti ini, ada dua node ya. Node pertama itu adalah 2000, jadi head itu menuju ke 2000. Kemudian node yang addressnya 2000 ini menunjuk ke node selanjutnya, yaitu yang beraddress di 999 ini. 999 ini addressnya. Nah, node ini berisi data 2 dan node ujungnya ini berisi data 1. Kita akan tambahkan node baru. Ini node baru new cell ya, saya sebut namanya new cell. Itu berisi data 3 ya. Dan tentu saja next-nya masih berisi 0 ya. Dan ingat, ini node ini adalah address-nya. Jadi ini adalah address dari node baru. Nah, ini akan kita tambahkan ya. Jadi sebetulnya menambahkan node di ujung itu tidak juga terlalu sulit, karena kita cari saja ujungnya di mana, kemudian next dari node yang ujung ini kita ganti menjadi address dari node baru ya. Jadi seperti ini gambarnya nanti. Ini yang tadinya 0, setelah itu kita ganti 0 ini, karena dia tidak ujung lagi, kita ganti dengan node baru. Jadi ini node barunya kan di 344. Nah, sekarang berisi nolnya ini gambar di sini coret ya. Menjadi 344 ya. Artinya dia menunjuk ke new cell ini. Nah, ini kalau saya gambarkan, ini saya naikkan ke sana, ini tuh jadi seperti ini. 2000 menunjuk ke 999, yang tadinya ini ujung dari node, dari list maksud saya, sekarang dia menunjuk ke 344, yaitu node baru ya. Berisi, ini bukan data 1, ini data 3 ya. Nanti saya perbaiki dia. Jadi data 1 ada di tengah sekarang, ini data 3. Nah, langkahnya ada 2. Yang pertama adalah kita mencari ujung dari list ini. Ya, travel list mulai dari tipe node P. Yang pertama kita isi head hingga P next ya, sama dengan 0. Jadi kita cari P yang next-nya adalah 0. Karena kalau dia di ujung pasti next-nya kan 0 kan. Nah, setelah P didapat, kita ganti P next-nya yang tadinya 0, sekarang kita ganti menjadi new cell ya. Jadi address dari new cell. Jadi dua langkah saja ya. Nah, dalam statement bahasa C-nya, pertama kita definisikan tipe node, misalkan ini tipe node-nya, misalkan node baru itu kita sebut new cell. Kemudian ini kita minta alamatnya, kita minta alokasi dan otomatis diberikan alamatnya. New cell sama dengan tipe node,
bintang, malloc ini biasa, memory allocation, size of tipe node, jadi berapa besar node ini memakan tempat ya, dia minta sebesar itu. Nah, seperti biasa kita isi dulu. New cell kita, node baru kita itu infonya berapa. Nah, di sini kita masukkan. Kalau dia data 3, ya kita masukkan data 3 di sini. Dan harus ini next-nya kita isi 0 dulu. Nah, ini proses ini selesai. Mengisikan data dan minta tempat. Kemudian kita lakukan proses yang tadi, travel ya. Kita cari sampai ujung. Pertama, tentu kita cek dulu ya. Kalau head-nya sudah sama dengan 0, berarti ini list kosong. Jadi kalau kita insert, ya ini sebetulnya sama dengan insert first ini. Ya. Insert last, dia tidak mengerjakan ini ya. Kita harus lakukan insert first ini karena head-nya masih kosong ya. Nah, kalau head tidak kosong, artinya head menuju ke address tertentu. Kemudian tipe node kita buat yang tadi, tipe node ini kita misalkan kita sebut P ya, ini untuk travel ya. Saya buat address baru menggunakan tipe node tentunya ya. Kemudian kita isi P ini sama dengan head pertama. Kemudian selama next dari P ini tidak sama dengan 0, naikkan next-nya. Ya, P sama dengan kita ganti dengan P next, artinya dia akan pindah. Pertama P-nya nah, di head sini, di sini head-nya. Karena next-nya bukan 0, ini kan next-nya bukan 0, dia akan pindah sini. Nah, di sini dia ketemu next-nya 0. Nah, berarti P-nya itu ada di sini, di 999. Nah, kita ganti P next atau P dari 999 ini sama dengan new cell, artinya yang tadinya 0 sekarang menuju ke new cell atau menuju ke 344. Nah, dengan demikian list sekarang adalah seperti ini. Ya, dan tolong diperhatikan ya, ini jangan kebiasaan, ini P-nya bukan P sama dengan 0. Kalau kamu lihat algoritma yang sebelumnya itu, ini kan P sama dengan 0, ini P next-nya yang sama dengan 0 ya. Artinya ininya yang sama dengan 0. Ya, P next-nya yang sama dengan 0. Ya. Dan penting diperhatikan, ini saya mengapa tipe P ini bukan di dalam sini deklarasinya kan. Seperti biasanya kan kita tipe node bintang P itu ada di sini. Tapi sekarang berada di luar. Kenapa? Karena P ini akan kita gunakan di sini. Kalau kita definisikan dia di dalam, maka P ini tidak dikenal, karena dia hanya berlaku di dalam loop ini. Oleh karena itu, P ini harus didefinisikan di luar. Nah, ini tipe node-nya di luar. Sehingga dia bisa dibaca di sini. Oke, begitu ya, yang perlu diperhatikan. Ini mengenai insert after ya. Tadi sudah insert last, nah sekarang insert after. Insert after itu artinya kita menyisipkan di tengah. Kalau insert last kita menambahkan di akhir dari list atau di ujung list. Insert first kita menambahkan di awal. Yang mana dia akan menjadi otomatis menjadi head ya. Nah, bagaimana cara kita menambahkan di antara ya? Misalkan saya sudah punya list seperti ini, ada 2 node, yaitu node pertama itu head-nya adalah di 2000, berisi data 2. Kemudian node ini, node pertama ini menuju ke node selanjutnya, yaitu 99 ini. Ya, yang berisi data 1. Nah, tentu saja ini node 2 node yang kedua yang berisi data 1 ini next-nya 0 ya, karena dia ada di ujung. Nah, kita ingin menambahkan data node baru, data 3 ya, yang terdapat di dalam node baru. Node baru ini misalkan dia di address 344. Ya, ini node barunya. Nah, bagaimana cara menambahkannya?
Ya, kita harus pertama travel di mana dia akan ditempatkan. Misalkan setelah data 2. Maka kita cari data 2, misalkan dia didapat di sini. Nah, setelah itu, baru next dari node yang kita temukan ini misalkan ini ya. Tadinya kan dia menunjuk ke 99 ya. Nah, ini nanti kita ubah dia menunjuk ke sini. Tapi hati-hati, jangan terbalik. Kita nggak boleh mengubah ini dulu ke sini. Ya, kita harus ubah dulu node baru ini, next-nya ke after ya, ke after dari node yang ini. Kenapa? Kalau saya mengubah sini dulu, maka saya kehilangan address ini. Saya tidak bisa lagi menunjuk 99 ini karena nggak ada yang pegang address dia. Address dia kan yang pegang tadi ini, node ini. Iya, dia pegang address dia. Sekarang sudah kita ubah ke sini. Sehingga ini hilang addressnya. Nah, oleh karena itu, setelah kita menemukan P, kita isi dulu next dari node baru ini. Yang tadinya 0, sekarang diisi dengan next dari node yang kita cari ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini node barunya kan di 344. Nah, ini next-nya kita isi dulu dengan next dari dia. Jadi ada 2 yang menunjuk ya. New cell atau node baru ini menunjuk ke 999. Yang node yang kita temukan juga menunjuk ke 99. Ya, seperti biasa, selalu 2 dulu. Nah, setelah itu baru yang ini next-nya kita ubah ke new cell. Ya, dengan demikian ini akan hilang. Sekarang listnya menjadi seperti ini. Ya. Atau gambarnya saya luruskan. Dia menjadi seperti ini. Nah, ini modelnya ya. Nah, algoritmanya 3 tahap. Yang pertama kita travel mencari di mana kita akan menempatkan. Ya, ini pakai P sama dengan head pertama-tama, kemudian kita cek selama P data tidak sama dengan data yang dicari, kita naikkan P-nya. Ya. Jika ketemu, ya ada cek. Jika ketemu, kalau tidak ketemu, ya kita tidak bisa tambahkan di afternya. Ya, jika ketemu, ganti ini. Nah, ini yang saya sebut tadi. Ganti next dari new cell ini yang semula 0 menjadi P next ya. Ya, ini ya statementnya. New cell next sama dengan P ya. P next, aduh ini nanti saya perbaiki, ini P-nya di sini, tapi next-nya di bawah ini. Ya. Kemudian baru kita ganti P next-nya menjadi new cell. Ya. Nah, jangan terbalik ya. Nah, dalam bahasa C, pertama ya kita harus cek dulu. Kalau head-nya sama dengan 0, berarti kan list kosong. Kalau list kosong, kita tidak mungkin dong menambahkan di setelah node tertentu, karena nggak ada node di situ ya. Nah, cek ini dulu. Kalau head tidak sama dengan kosong, baru kita lakukan proses insert after ini. Yang pertama, tentu saja kita baca data yang akan dicari. Ini harus ada membaca data yang akan kita cari dulu. Di mana kita akan menempatkan. Ya. Kemudian, nah ini lihat lagi, hati-hati ini saya definisikan tipe node-nya di luar. Ya. Supaya karena P-nya akan dipakai di bawah sini. Kalau kita definisikan di dalam sini, maka P tidak dikenal nanti di bawah. Ya. Nah, saya definisikan misalkan kita akan travel P nih. Pertama kita isi P sama dengan head. Selama P-nya tidak sama dengan 0, artinya tidak sampai dengan ujung. Ya, selama dia belum di ujung. Dan P infonya, atau datanya ini, infonya, itu tidak sama dengan data yang dicari, maka kita naikkan P-nya. P kita ubah menjadi P next. Ya. Nah, loop ini akan berjalan, dia akan keluar pada 2 kondisi, yaitu pertama ketemu 0.
karena dia sampai di ujung. Berarti ini tidak ketemu ini. Karena P sudah sampai ujung ya. Atau dia sama infonya dengan data yang dicari, artinya ketemu. Nah, jadi tinggal kita cek di sini, apakah P sama dengan 0. Ya, kalau P sama dengan 0 berarti tidak bisa insert data yang dicari, tidak ada. Ya. Nah, tapi kalau P tidak sama dengan 0 berarti dia ditemukan. Nah, baru kita masuk ke loop penambahan ini. Nah, di sini kita harus baca lagi data yang akan diinsertnya, data baru yang akan diinsert. Ya, kalau ini kan data yang akan dicari. Dia mencari di mana letaknya. Kalau ini data ini. Kalau yang atas, ini data yang ini. Ya, tempat setelah data ini. Nah, yang di sini adalah data baru ya. Kita baca dulu. Kemudian seperti biasa, saya minta note baru, kemudian saya minta addressnya, kemudian infonya saya isi dengan data ya dari pembacaan ini. Nextnya saya isi 0 ya. Itu selalu demikian. Setiap membuat note baru, ini selalu 0, datanya selalu diisi dulu. Nah, ini proses tadi mengganti next dari note baru seperti ini, dan mengganti dari next dari note P yang kita cari seperti ini. Ada 2 tahap. Di sini dia jadinya. Ya, jadi yang ini nih 2 dan 3 itu adalah ini. Atau model ini 2 dan 3 ini panah ini adalah ini new cell next sama dengan P next. Kemudian P next diganti dengan new cell. Nah, ini nanti kamu coba ya. Ini adalah delete after. Kita sudah mempelajari delete first sebelumnya ya. Kamu sudah praktekkan bagaimana melakukan delete first. Nah, pada kuliah ke-10 ini kita akan coba melakukan delete after. Misalkan saya sudah punya list seperti ini. Head menunjuk ke 2000 ya. 2000 menunjuk ke 344. Ya. Ini nanti dulu ini. Ini 344 dulu perhatikan ya. 344 itu adalah ini. Ya. 344 menunjuk ke 999. Artinya yang ini. Ya. Nah, kita ingin menghapus ini after 2. After node yang datanya adalah berisi data 2. Berarti ini yang akan kita hapus. After kan, namanya juga ini after. Nah, ini after ya. Jadi kita mau menghapus node after node yang berisi data 2. Ini berarti. Nah, bagaimana caranya? Ada 4 langkah. Ya, pertama kita cari di mana data setelah data yang akan kita hapus. Misalkan data node setelah data 2. Nah, setelah itu apabila ditemukan data 2 ini, kita buat temporary pointer ya untuk mencatat address dari node yang akan kita hapus. Ya, kenapa? Karena kita akan mengubah next ya dari dia ini kan tadi dia menunjuk ke 344. Nah, kalau ini kita lakukan perubahan next, kan kalau kita mau menghapus ini sebetulnya tinggal mengubah ini aja kan. Next-nya yang tadi ke sini, sekarang next-nya kita ubah ke next dari dia ini. Ya. Nah, kalau kita tidak pegang dulu datanya, tidak pegang dulu address dari node ini, dan kita sudah melakukan pemindahan next ini, maka kita kehilangan data address ini. Nah, oleh karena itu saya harus catat dulu. Ini bantuannya. Nah, baru langkah ketiga, baru kita bisa
mengganti next-nya ke sini. Ya, baru setelah next-nya ke sini, baru ini kita bisa hapus. Cara menghapusnya ya tinggal del cell, delete del cell ini. Hapus del cell, karena kan del cell udah megang data address-nya dia. Ya. Nah, demikian ya. Jadi kalau ini kita hapus, nanti list kita ya tinggal 2 ini. Data 3-nya hilang. Ini saya ganti ke ini, apa namanya, panah merah ini. Hilang. Jadi list kita tinggal 2. Yang ini sudah nggak ada. Nah, dalam bahasa C ya seperti biasa, pertama kita cek dulu apakah head sama dengan 0. Kalau head sudah sama dengan 0, maka kita tentunya tidak bisa mendelete after, karena tidak ada node ya. Jadi display message saja, list kosong. Nah, kalau dia tidak 0, artinya list ini ada isi. Ya. Pertama, kita baca data yang akan kita cari dulu. Ya, data 2 ini, misalkan. Nah, nanti ini tentunya kamu ganti nih dengan cin ya, console input, data yang akan dicari ya. Nah, kemudian kita lakukan travel buat P. Ya, pertama, P kita isi dengan head. Kemudian selama P tidak sampai dengan ujung, dia pindah. Selama P tidak sampai dengan ujung atau P sama dengan 0, maka dan P info, bagian infonya ini tidak sama dengan data yang dicari, maka P-nya kita ganti dengan P next atau naik dia. Ya. Nah, ini akan jalan terus. Dia akan keluar dari loop ini bila 2 syarat ini terpenuhi, salah satunya ya. Apakah P sama dengan 0, yaitu pada saat sama dengan ujung, atau pada saat ditemukan P info sama dengan data yang dicari. Ya. Nah, ini dia. Kita cek di sini. Apabila P tidak sama dengan 0, artinya dia tidak sampai dengan ujung. Dan P, nah ini ada tambahan ya, hati-hati di sini. Dan P next tidak sama dengan ujung. Tidak sama dengan 0, maksud saya bukan ujung. Kenapa ada tambahan ini? Ya, kita kan belum tahu nih. Bisa saja dia ditemukan, node-nya ditemukan, tapi node itu berada di ujung. Yaitu next-nya sama dengan 0, berarti dia di ujung. Nah, kalau dia sama dengan ujung, kan dia tidak punya after-nya. Jadi tidak bisa delete, nanti bisa error itu. Ya, mendelete sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi oleh karena itu ini ada tambahan di sini. Apabila dia ditemukan, yaitu P tidak sama dengan 0, dicek lagi apakah node itu di ujung atau tidak. Nah, kalau next-nya tidak sama dengan 0, berarti kan dia menunjuk next yang node yang lain. Nah, berarti baru ini bisa kita hapus. Ya. Nah, inilah proses menghapus yang 4 langkah ini. Ya. Pertama kita buat pointer bantuan del cell untuk mencatat address dari yang akan kita hapus, yaitu del sama dengan P next. Ya. P next, yaitu ini. Ini kan P yang kita temukan di sini, next-nya adalah ini. Jadi del cell ini sama dengan P next ya. Jadi ada 2 yang menunjuk sini kan. Ini menunjuk sini dan ini menunjuk sini. Oke. Kemudian P next ini kan P-nya di sini tadi ketemunya. P next artinya ini diisi dengan P next, diisi dengan ini next. Tapi diambil next-nya lagi ini, kan 2 kali nih, P next. Hati-hati ya, ini perhatikan ada 2 ini. P next. Jadi next dari dia, yaitu ini. Jadi P diganti dengan next-nya ini, next-nya lagi ini. Jadi ini sama dengan sananya. Nah, berarti proses 4-4-nya sudah dilakukan ya. Kalau if ini kalau next sama dengan 0, maka
data tidak ada atau sudah sampai dengan ujung. Kalau dia tidak memenuhi syarat ini, kita keluarkan message ini ya. Nah oke, jadi itu yang harus kalian kerjakan sekarang ya dalam praktikum selanjutnya. Ini petunjuknya seperti ini. Nah ini petunjuk praktikum ya. Praktikum 7 lanjutan. Kemarin kalian sudah membuat operasi list hanya 4 ya, insert first, kemudian display list, kemudian search data dan delete first ya, hanya 4. Nah di praktikum ini kamu tambahkan lagi 3 macam, yaitu insert last ya, insert last ini kamu tambahkan insert last, insert after, kemudian edit data ya. Nah ditambah satu lah ini ya, search data ini kamu modif ya. Sebelumnya search data ini hanya mendisplay apakah data itu ada atau tidak. Nah di praktikum ini kalian ubah search data ini yang tadinya adalah prosedur, ininya void ya, kalau prosedur kan void. Ini menjadi function. Kita lihat di sini dia mengembalikan value yang tipenya adalah node. Ya, tipe node. Untuk apa ini? Ini supaya pada waktu kita lakukan edit data, di dalam prosedur edit data ini kan kalau mengedit kan kita cari dulu. Nah, kalau kita cari ketemu, ya tidak bisa hanya sekedar ketemu, tapi kita minta dia ketemunya di address mana. Nah, inilah kita gunakan fungsi ini. Ya, kita modif yang tadinya hanya mencari data itu ada atau tidak. Kalau sekarang dia ketemunya di address berapa. Nah, di address ini nanti tinggal kita lihat P-nya, tinggal kita ganti dia di address berapa ketemunya, infonya diganti dengan new data. Ya. Nah, jadi praktis. Jadi nggak perlu lagi di sini ada searching di dalam prosedur edit nih. Kita sudah tinggal manggil aja prosedur yang sudah kita gunakan. Ya. Oke, jadi ada 8 ya nantinya. Tapi kan hanya 3 sebetulnya yang kalian buat. Insert last, insert after, dan edit. Searching itu modif sedikit, tidak banyak ini, dan sudah saya kasih contoh di sini dan ini sudah jalan ini ya, sudah tinggal dipakai ini. Oke, nah ini materi kuliah selanjutnya ya pada pertemuan kita yang ke-10. Masih terkait mengenai linked list, tapi ini adalah double list ya, double list. Apakah ini double list ya? Sebetulnya double list dengan single linked list itu sama saja ya. Kalau single linked list, ini head-nya menunjuk ke next selanjutnya, node selanjutnya menunjuk ke node selanjutnya lagi. Ya. Nah kalau di dalam double linked list, setiap node ini, kita lihat ini, dia punya 2 pointer. Pointer yang menunjuk ke selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke sebelumnya. Jadi setiap node dia punya next untuk menunjuk ke address selanjutnya dan dia punya pref untuk menunjuk ke address sebelumnya. Kita lihat di sini ya. First sama dengan 13. Artinya dia menunjuk ke node 13. Ini dia, ini address. Ini node-nya. Next-nya menunjuk ke 18. Nah, ini dia. Next-nya. Ya. 18 ini menunjuk ke pref. Menunjuk ke sebelumnya, 13. Berarti ini 13. 13 menunjuk ke pref sama dengan 0 ini. Artinya dia ada di awal, pref-nya sama dengan 0. Ya. 18 itu menunjuk ke next-nya 24. 24 ini. Nah, kita lihat nih next-nya 0. Ya. Dan berarti paling ujung. Tapi kita bisa lihat dia sebelumnya dia berapa, ini 18. Jadi kita lihat dia bisa maju ke sana, bisa mundur ke sana. Nah ini keistimewaan dari double linked list.
operasinya apa saja? Operasi-operasi pada doubling list ya. Sebetulnya sama ya, sama saja. Singling list, doubling list itu operasinya sama. Yaitu insertnya di singling list bisa 3 kan. Insert first, insert after, insert last. Ya. Kemudian display ya sama, display list. Kemudian ada search, kemudian ada edit, kemudian ada delete ya. Nah, kalau di sini nanti kita lihat ya, delete-nya ada tambahan ya. Kalau di singling list itu kita bisa delete hanya 2, yaitu delete first dan delete after. Tapi untuk doubling list ini dia bisa delete post, yaitu mendelete data yang kita cari. Kalau di singling list kan kamu kemarin udah di percobaan di praktikum sebelumnya delete after itu hanya bisa mendelete itu hanya bisa delete after, yaitu setelah node tertentu. Kalau ini bisa mendelete di mana dia ditemukan ya. Nah, pertama kita coba lihat dulu menambahkan sel baru ya. Menambahkan sel baru di awal atau insert first itu saya tidak jelaskan lagi di sini, itu mudah, kalian coba pikir sendiri nanti bagaimana kalau dia delete first, kalau dia insert first ya. Sebetulnya tidak ada hal baru ya, itu sama dengan singling list insert first. Hanya di sini pada waktu kamu membuat node baru, kalau di singling list node barunya itu next-nya kita isi 0 dan pref-nya tidak ada. Kalau ini di sini ditambahkan, kita isi juga pref-nya sama dengan 0 ya. Kalau dia belum ada isi, maka head menunjuk ke sel baru, udah sama persis. Nah, tapi saya di sini akan lompat langsung menjelaskan dia menambahkan sel baru setelah sel tertentu ya, insert after ya. Nah, misalkan saya sudah punya list seperti ini, saya tidak gambarkan headnya di mana, pokoknya kita fokus di daerah sini ya. Kita mau menambahkan sel baru atau node baru ini di dalam list yang seperti ini, yang sudah ada seperti ini. Kita sudah punya 13 menunjuk ke 18, next-nya ini 18 menunjuk ke 24 di sebelah sana, tidak saya gambarkan ya. 18 menunjuk ke sebelumnya, previous atau pref-nya 13 ini. 13 menunjuk ke sebelumnya, yaitu 33 di sini, tidak saya gambarkan ya. Kita fokus di sini karena saya mau menyelipkan node baru ini. Bagaimana caranya ya? Ya, sebetulnya tidak aneh ya, bukan barang baru lagi. Kalau di singling list kita hanya mengubah next-nya. Kalau di sini kita mengubah dua-duanya, next-nya kita ubah, pref-nya kita ubah ya. Oke, kita lihat bagaimana langkah-langkahnya ya. Oke. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertama adalah node baru kita. Ini node baru, misalkan di 57 ya. Jadi X ini memegang address node barunya. X ini menunjuk ke 57. P ini memegang address di mana kita akan menambahkan. Ini hasil travel. Ya, misalkan saya mau cari di address setelah 1 ya. Setelah data 1 mau kita tambahkan 10 ini. Maka kita lakukan travel sampai ketemu P infonya sama dengan 1. Misalkan dia ditemukan di address node ini, yang addressnya 13. Ya. Nah, langkah 1, X ini artinya node baru ini, pref-nya
kita isi dengan P, yaitu tempat dia di mana dia ditemukan, ya, data yang akan kita tambahkan setelahnya itu, xpref, ya. Nah, gambarnya menjadi seperti ini. Ya, ini angka 1. Jadi kita lihat di sini P menunjuk ke 13, X juga menunjuk ke 13 prefnya, ya, xpref. Jadi ada 2, ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua. Nah, langkah kedua, next dari node baru ini, ya, ini berarti kan next-nya, next dari node baru. Kita isi dengan next dari P. P ini kan next-nya 18. Sini kan 18. Berarti ini juga menunjuk 18. Nah, jadi kita lihat sekarang X ini menunjuk ke pref 13, next-nya 18. Ya. Jadi node baru sudah menunjuk ke pref, sudah menunjuk ke next. Tapi list lama masih ada, ya, masih saling tunjuk seperti ini. Ya, belum hilang nih. Nah, langkah ketiga. Langkah ketiga, pref dari next dari dia ini, next dari node baru, kan ini. Prefnya menunjuk ke node baru. Ya, ini kita lihat. P next, artinya P next ini. P-nya kan di sini, next-nya kan ini. Pref, arti ini. Diisi dengan X. Jadi kamu lihat, hati-hati di sini. P next, pref. P next menunjuk ke prefnya lagi, ya. Jadi P next 18. Kemudian pref dari 18 itu diisi dengan X, yaitu 57 ini. X, ya. Jadi ada 2 seperti tadi, ya. Kalau tadi kan kita next, kalau ini P next pref, ya. Nah, di sini bedanya kalau dengan di dalam double linked list ada pref, ya. Nah, langkah keempat gampang juga, tinggal mengubah yang ini. Tinggal mengubah ini. Kita lihat ini. Nah, langkah keempat ini. P next, ini P next-nya kan ini. Yang tadi yang menunjuk ke sana, sekarang kita ubah ini menjadi X, menjadi node baru. Jadi ini. Nah, jadi kalau kita lihat, ini sekarang sudah begini. Ini menunjuk ke sana, ini menunjuk ke sana, balik. Ya, jadi kalau listnya kita gambar lurus, jadi seperti ini. Nah, ini operasi, nah ini yang tadi saya katakan bahwa keistimewaan dari double linked list ini, kita bisa delete post, ya. Mendelete di tempat data yang kita temukan, yang kita inginkan. Kalau di single linked list, kita hanya bisa mendelete after, setelah data tertentu. Kalau ini kita bisa mendelete data tertentu. Misalkan saya ingin mendelete 2 ini, ya. Ya, kita cari, kita travel sampai ketemu P, di mana P info sama dengan 2. Misalkan kita temukan di sini, 18. Ya. Nah, itu langkah pertama, langkah ke 0, saya sebut di sini langkah ke 0. Travel sampai ketemu P yang ingin kita delete. Nah, langkah selanjutnya, ya, langkah selanjutnya adalah mengganti next dari pref dari P ini, ya. Kan kita mau mendelete ini kan, maka next node yang sebelumnya, yang tadinya menunjuk ke dia, sekarang harus menunjuk ke next dari dia, ya. Jadi prefnya ini menunjuk ke next dari dia ini. Jadi gampang, ya. Kita lihat P pref ini kan ini
next-nya, ya, kan P pref itu 13. Next dari 13 itu kan 24. Ya. 24 yang tadinya menunjuk ke dia, sekarang diganti dengan 24, yaitu next dari P ini. Ya. Saya ulangi. P pref ini, prefnya adalah 13 ini. Kemudian next-nya ini diisi atau diganti dengan next dari P, yaitu 24. Ya. Jadi dia menunjuk ke sini. Nah, yang tadinya dia menunjuk ke sini kan, sekarang dia diganti menunjuk ke sana. Ya. Itu langkah ke-1 ya, setelah langkah ke-0 tadi. Sekarang langkah selanjutnya ini. Langkah selanjutnya P next, dia ini kan P ini, next-nya kan ini. Pref-nya next dari P ini, ya, P next kan ke sini. P next kan 24. Pref-nya itu kan 13, ya. Ya, pref-nya itu diganti dengan 13, yaitu pref dari P ini. Ya. Pref dari P itu kan 13 ini. Nah, jadi yang tadinya dia menunjuk ke 18, menunjuk ke P ini, sekarang dia menunjuk ke pref dari P, yaitu 13. Ya. Nah, setelah itu baru P-nya kita delete. Ya, makanya free P ini delete P. Ini coret ya. Jadi dia hilang. Nah, seperti ini hilang. Ini langkah ketiga, delete P atau free P, ini hilang ya. Ini berarti tinggal 2 node. Nah, kalau saya gambar sekarang nulisnya menjadi seperti ini. Ya, gampang ya, jadi hanya 3 langkah. 4 langkah dengan awal, yaitu mencari. Nah, yang akhir, ini adalah hanya untuk diketahui saja ya. List kadang-kadang dibuat sirkular seperti ini. Ya. Single link list juga bisa dibuat sirkular, yaitu ujungnya menuju ke head. Jadi bukan diisi null, tapi diisi ke first. Nah, kalau dia double berarti first-nya diisi ke last. Ya. Jadi sama, jadi dia mundur maju bisa. Jadi nggak ada ujungnya nih terus. Ya. Nah, oke, jadi kalian buat praktikum ya. Jadi buat percobaan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kamu pelajari sendiri ya. Kamu coba pikir sendiri ya, karena harus latihan ya. Bagaimana melakukan insert after ya pada doubling list ini ya, dengan menerjemahkan tadi. Model sudah dikasih, algoritma sudah dikasih, juga tinggal kamu konversi menjadi bahasa C-nya seperti apa. Ya. Buatlah model algoritma ya, jadi kamu buat insert first seperti apa. Ya. Ini gampang ya, insert after. Kemudian buat aplikasi untuk mencoba semuanya ini. Insert first, insert after, delete post. Ya, tadi sudah saya jelaskan delete post. Kemudian display list. Nah, display list ini sebetulnya sudah punya kamu. Yaitu next itu single link list itu berlaku di sini. Ya. Display list yang di single link list kamu terapkan di sini itu bisa jalan ya. Ya. Tapi kalau kamu membuat coba lagi, display listnya bisa mundur. Ya. Kamu bisa coba jadi ke pref itu dia mundur. Tapi setidaknya kamu coba 4 macam ini ya. Nah, lakukan percobaan-percobaan, insert first, insert after, delete post ini, display listnya ya, screen capture seperti biasa. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat ini kamu harus mencoba sendiri ya.
Bagaimana kamu pikir ya? Berdasarkan insert first dan insert after. Kita sudah tahu insert first, insert after. Kamu buat insert sort. Ya, insert sort ini dengan memanfaatkan insert first dan insert after. Jadi kita bungkus lagi insert first dengan insert after ini menjadi insert baru, yaitu insert post. Insert sort. Nah, insert sort ini menginsert tapi langsung terurut. Ya, misalkan kita menginsertkan pertama 25. Ya, maka display list sekarang node-nya hanya 125. Kemudian saya tambahkan data 15. Nah, 15 ini letaknya in first atau after 25. Karena dia lebih kecil dari 25, maka dia akan letak di depan sini. Berarti yang beroperasi adalah insert first. Ya. Kemudian datang data baru, yaitu 30. Nah, 30 ini masuk, dia harus mencek apakah 30 ini lebih kecil atau lebih besar dari first, dari next. Ya. Dicek sampai dia ketemu, dia lebih besar, maka dia insert after. Ya. Kemudian datang 40. 40 berarti insert after kan? Karena kita cek di sini, dia lebih besar dari 15, lebih besar dari 25, lebih besar dari 30, berarti dia insert after 30. Kemudian datang data baru 10. Nah, dia cek 10 ini apakah lebih besar dari first. Ternyata lebih kecil. Maka si fungsi insert, prosedur insert sort ini akan memasukkan dia sebagai insert first. Ya. Kemudian datang data baru 50. Nah, 50 di mana letaknya? Dia akan cek. Maka dia akan jadi insert after ya. Nah, ini coba kamu buat. Kalau kamu benar membuatnya, ya pasti akan terurut seperti ini. Dengan data masuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outputnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, paling ujung. Dia sudah terurut seperti ini. Otomatis ya. Oke, dan ini harus dikumpulkan karena tanggal 18 itu kalau tidak salah kita sudah selesai perkuliahan. Nanti baru dilanjut lagi perkuliahan itu setelah bulan Juni ya. Jadi ini praktikum ini harus dikerjakan.